Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat hari Sabtu yang penuh energi di hari weekend seperti ini. Oke, adalah hari-hari yang memberikan kekuatan untuk kita rilis, rileks sedikit dulu, kemudian ya ambillah suasana pada hari Sabtu ini adalah hari yang singrong ini. Kadang-kadang ada sesuatu yang menghalang. Oke. Siapa sudah oke pada hari Sabtu ini untuk saya sharing dengan Anda dengan penuh dengan kekuatan, penuh dengan keberkahan, insyaallah. Insyaallah hidup Anda lebih berkah kalau pada pagi hari ini Anda buat sesuatu dengan rasa syukur. Dan terutama ada ucapkan selamat kepada Anda yang tadi malam. Nah, ini dia. Tadi malam hadir kurang lebih 300 ya. Ya 300 ya. 360-an orang. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Hampir 400-an ya. Dan ini ada suatu ya, ucapkan selamat daripada Anda yang mau menyediakan diri hadir dengerin ya. Apa? You dapat something nggak? You dapat banyak hal nggak kira-kira? Apa yang saya sampaikan pada malam hari itu? Oke, tadi malam itu. Oke nggak? Siapa oke kira-kira dengan apa yang saya sampaikan? Kalau you hadir lah saya katakan. Dapat sesuatu insight baru nggak dalam hidup Anda? Tentang dunia pasar modal, tentang dunia saham. Jadi tahu sekarang? Yang sebelum apa itu saham syariah, jadi tahu terus berbuat apa sebenarnya. Kenapa nggak belum dapat cuan juga? Ya jelaslah, semua ada prosesnya. Ya, tahap pertama adalah bagaimana mengetahui apa itu dunia pasar modal, apa itu saham, bagaimana bisa buat duit melalui handphone, contoh begitu. Anda gunakan handphone, tekan-tekan handphone, buat duit seperti apa mereka melakukan itu, berapa modal minimal, bagaimana cara melakukannya, dan proses-proses inilah yang dibutuhkan edukasi. Itu edukasi, ya, bukan sebagaimana investasi bodong. Investasi bodong itu, ya dapat sekian loh, pokoknya masuk uang sekian, tinggal duduk manis. Diem, terima duit. Jadi sudah dapat memang duduk manis benar. Setelah duduk manis tidak terima duit, kan? Oke. Dan ini salah satu pembunuh terbesar sebenarnya. Kan itu berapa pagi hari ini saya akan bicara dengan Anda tentang faktor pembunuh terbesar pada manusia kira-kira. You tahu faktor pembunuh terbesar? Ya, you tidak ingin dibunuh kan? Berapa orang di antara Anda untuk ready saya sampaikan atau saya sharingkan pada pagi hari ini tentang faktor-faktor paling tidak ada 5 lah ya. Saya akan bicara sedikit Anda. Ada 5 faktor pembunuh seseorang di dalam dunia pasar modal, dalam hidupnya dia, dalam aktivitas kesehariannya dia. Kenapa akhirnya dia tidak mencapai 1 miliar pertama contoh begitu, atau dia tidak mencapai juga 100 juta, atau tidak punya income rata-rata setiap bulan misalnya 5 kali sampai 10 kali dari UMR contoh begitu. Why? Nah, inilah faktor pembunuhnya ya. Saya akan bantu Anda Pak Ibu sebenarnya pada pagi hari ini untuk menunjukkan apa faktor pembunuh. You tahu faktor pembunuh nggak? Ya. Yang membunuh hidup seorang. Jadi dia belum mati sudah mati duluan. Belum mati sudah dibunuh duluan dengan faktor-faktor penyebab ini. Ya, ternyata ada 5 faktor penyebab. Kenapa seseorang dalam hidupnya dia sukaannya dia, bahkan uang tuh nggak datang ke rekeningnya dia. Ya. Saya akan sharing dengan Anda pada pagi hari ini tentang formula ataupun penyebab. Ya, penyebab, faktor-faktor penyebab. Ya, itu dia faktor penyebab. Oke. Ya, selamat pagi. Amin. Sambil masak, ya oke lah, bagus sambil masak. Sambil nonton sambil masak, best juga saya katakan. Iya, tapi hati-hati ya. Kalau bisa yang masak-masak tadi Ibu sambil masak, sambil liatin video saya tentang begitu. Jangan salah goreng nanti tiba-tiba digoreng handphonenya Bu. Oke, salah goreng nanti berapa Mbok ya dikirim-kirim contoh begitu kan, lumayan dihidangin makan bersama contoh gitu. Oke, good. Oke, pada pagi hari ini saya akan sharing dengan Anda Bapak Ibu tentang ada 5 faktor pembunuh. Yang pertama, ya, waktu kita agak lumayan pada hari Sabtu ini. Sebab tadi malam itu memang penuh energi lah. Tung. Tek. Nah itu dia. Pokoknya jawab, saya katakan apa lagi mau ditanya tak gitu kan dengan dia.
Dia mau trading, enggak langsung trading. Gimana cara trading? Yuk, akun Erden aja belum punya. Kan nggak mungkin trading kalau akun Erden belum punya. Ya. Orang yang bisa trading adalah yang punya akun RDN kan. Kalau belum punya akun RDN mana bisa trading? Kan itu kata kuncinya sebenarnya. Punya akun RDN dulu baru bisa trading. Ya, itu caranya, formulanya. Dan yang kedua, market tadi malam kan tutup. Kecuali market Amerika. Baru dia berharap suatu langsung trading. Contoh gini-gini. Mana kita analisa. Nah, nanti hari Senin, Selasa, jam PN dulu. Nah, karena itu bagi Anda yang sudah ready, silahkan untuk lanjut di kelas hari Ahad besok. Ya, kita ada kelas harian besok ya. Yang saya bantu Anda bagi Anda sudah ikut tadi malam. Ya, pastikan jangan berhenti belajar lah. Kalau ya saya boleh saran dengan Anda deh. Tapi ini pilihannya. Jangan pernah berhenti belajar. Never ever to stop learning. Jangan berhentikan proses perjalanan Anda. Sebab belum tentu Anda 2 kali, 3 kali akan dapat momen. Orang hari ini guru yang mencoba membantu Anda step by step untuk bisa buat duit melalui handphone di tangan. Kecuali dia hanya ngajarin Anda adalah jualan produknya dia, oke? Kemudian setelah itu adalah jualan produknya dia, kemudian setelah itu menjalankan multi level, cari orang sana orang sini, contoh begitu. Itu yang saya tahu dulu. Ya, ini yang saya tahu dulu tentang proses saya, ya, udah terbiasa begitu itu. Sehingga bagi Anda tadi malam yang sudah yang sudah hadir, never stop learning. Nah, kenapa saya kata begini? Karena inilah sebenarnya faktor pertama pembunuh manusia itu. Nah, itu dia. Saya langsung tahu the point dengan Anda pada pagi hari ini. Karena ada 5 faktor pembunuh, betul? Faktor pembunuh pertama adalah dia berhenti belajar. Dia berhenti untuk improve. Inilah menyebabkan manusia itu sedang membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Itu membunuh enggak? Jadi dia belum mati, tapi sudah mati duluan sebenarnya. Sebab pada saat itu dia berhenti belajar, maka pada saat sebenarnya income dia akan berhenti. You tidak percaya dengan saya, you coba deh. Pernah nggak dalam hidup you kira-kira? Coba you pikirkan lah dalam perjalanan hidup you. Pada saat you tidak upgrade diri you, tidak upgrade kepala otak ini, saya mengatakan, you berada pada level yang sama, ego tinggi, merasa sok tahu, dan berhenti untuk improve diri, you hanya sibuk dengan rutinitas. Nah, ini dia faktor kedua nanti. Ya. Sibuk dengan rutinitas yang sangat-sangat tidak produktif, ya, itulah faktor kedua yang pembunuh sebenarnya. Karena dia akan related. Udah pertama tidak ada improve diri, ya. Sebab kalau you berhenti learning, ya, berhenti stop you learning, saya mengatakan, insya Allah, saya bukan mendoakan, insya Allah pasti income-nya akan berhenti. Buktinya apa? Itulah buktinya, perhatikan hari ini, ya. Ya. Banyak orang yang puluhan tahun bekerja, income-nya mungkin dulu dapat gaji cuma 2 juta, 3 juta. Tapi 10 tahun bekerja paling cuma naik jadi 3 juta, 4 juta. Tetap kondisi yang sangat berat juga sebenarnya. Padahal sebenarnya standarnya dia kalau sudah 10 tahun bekerja, at least saya mengatakan, paling tidak 10 kali lipat deh naiknya. Minimal deh, atau minimal 3 kali lipat deh, sudah. Lumayan lah, kalau misalnya 3 juta dikali 5, jadi dapat 15 juta. Mestinya begitu, itu paling minimum lah saya katakan. Yang paling bagus ada 10 lipat. 10 tahun ya, 10 tahun dia bekerja mestinya Pak Ibu, minimal kok 3 juta income hari ini, 10 tahun kemudian minimal tuh 30 juta sebulan. Itu minimal sudah. Dan itu rutin. Datang ya, tanpa you berbuat apapun juga. Bahasa kita sebut adalah passive income namanya. You tidak perlu lagi menggunakan tenaga, waktu dan pikiran you untuk you barter dengan uang. You oke nggak nih pada pagi hari itu saya cerita bab begini Pak Ibu. Sebab pembunuh terbesar ini adalah memang saya katakan itulah kenapa banyak orang hari ini, contoh dia masuk kelas, berhenti masuk kelas sudah cukup, berhenti, udah cukup lah sini doang, saya cukup ini aja. Dia tidak mendorong dirinya untuk belajar lagi, untuk pay sesuatu ataupun untuk berikan nilai pada otaknya dia. Padahal ya, properti yang paling mahal pada manusia itu adalah otaknya. Jadi kalau otak ini tidak diisi dengan nilai-nilai ataupun value untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, itu akan lebih berat lagi. Karena dia akan related dengan kedua tadi, pembunuh yang kedua apa? Pembunuh kedua ada saya mengatakan, ya, banyak manusia hari ini, jazakallah bagi sudah memberikan bintang ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Muhammad Ridwan Hidayat. Oke, jazakallah Pak. Oke. Yang telah memberikan bintang. Jazakallah sekali lagi. Semoga Allah mudahkan lalu bukakan rezeki pada pagi hari ini. Nah, karena itu saya buka dengan apa Ibu sebenarnya? Kata kunci pada pagi hari ini adalah bahwa satu kalimat saya ingin saya sampaikan pada Anda Pak Ibu.
bahwa poin kedua, penyebab kenapa manusia banyak yang membunuh dirinya adalah, poin kedua saya katakan adalah karena dia berada dalam kondisi yang tanpa dia sadari, dia beraktivitas rutinitas, ya rutin, yang dia tidak merasa sebenarnya. Contoh begini deh, you pernah nggak merasa, you udah kerja 10 tahun, 5 tahun, you merasa kok kayaknya saya hidup saya gini-gini aja ya, gitu loh. Kok nggak ada perkembangan ya, contoh begitu. Anak semakin besar, ya, dia butuh biaya besar, dan kadang-kadang bingung. Begitu anak mau sekolah, akhirnya apa yang dipikir? Jual sana, jual sini. Saya tanya dengan you hari ini, berapa banyak yang you temui sekarang orang tua yang ketika anaknya mencapai pendidikan lebih tinggi, contoh begitu, tanpa disadari akhirnya dia butuh biaya pendidikan, ataupun mungkin dia sudah umuran akhirnya butuh mungkin masuk rumah sakit, yang impactnya adalah dia terpaksa menjual properti yang ada. Dijual ini, jual ini, jual ini, jual ini untuk memenuhi itu. Itu menandakan adalah bahwa selama hidupnya dia, ya, dia telah berada dalam sebuah zona, namanya adalah zona nyaman. Ini pembunuh. Ini pembunuh ketiga sebenarnya. Ya. Sudah berada dalam rutinitas yang tidak produktif. Yang ketiga adalah dia hidup dalam zona nyaman. Halo, you oke nggak nih Pak Ibu? Ini saya dulu masalahnya. Hah? Kalau you hidup di kondisi zona nyaman, itu zona nyaman, ya. Rutinitas setiap hari, ya, pagi-pagi pulang petang, jadi pulang petang, ya enjoy aja. Ada kondisi itu masuk dalam zona yang ketiga sudah. Jadi bayangkan, sudah tidak upgrade ilmu, terlibat dengan rutinitas, saya katakan, habis itu masuk dalam zona nyaman lagi itu. Dengan mengatakan, ngapain saya mau belajar lagi? Udah cukup kok gini doang. Toh uang juga tidak dibawa mati, contoh begitu. Kalimat yang muncul, ngapain saya punya impian-impian? Sudah hidup ini ibarat mengalir saja. Nah, itu bab-bab begitu muncul. Inilah 3 poin pertama yang sudah menghancurkan hidup manusia sebenarnya, kalau dipaham. Padahal Allah SWT menciptakan manusia itu berkembang terus. Dia tumbuh terus. Ya perutnya yang tumbuh. Kayak saya. Okay. Atau anak yang tumbuh. Pohon aja ditaruh pun tumbuh. Tapi juga bayangkan hari ini. Hidup ini tidak tumbuh. Ekonomi berapa kondisi yang stuck sama terus menerus. Itu tidak pernah berpikirkan dalam hidup itu sebenarnya. Ada satu yang salah sebenarnya. Bahwa you telah membunuh diri you sendiri sebenarnya Ibu. Sebelum saya mengatakan orang luar membunuh you sudah membunuh sebenarnya diri you sendiri. Itulah kenapa saya buka dengan sebenarnya. Kenapa saya bikin kelas Yulif Academy ini. Untuk membantu Anda. Secara step by step mengerubah finansial Anda. Dan Anda keluar dari zona pembunuh itu tadi. Nah, itu dia. Itulah kenapa saya bikin kelas. Kita bikin kelas tadi malam, ada yang free. Kita bikin kelas free untuk Anda. Ya, besok kita bikin lagi kelas hari Ahad dari pagi sampai sore. Tahu, besok hari Ahad tuh, tapi yang bisa ikut besok nih spesial hanya untuk mereka yang sudah ikut kelas basic dulu. Yang kelas free itu. Oke. Okay. Jadi mereka sudah ikut kelas, silakan lanjut the next class. Oke. Okay. Kalau mau. Why saya mengatakan, saya tidak ingin you berhenti di dalam proses you sebenarnya, why. Ya. Salah satu impian terbesar saya adalah saya ingin Anda yang hari ini berada di depan saya ini sampai Ibu. Saya ingin melihat you, ya, happy dengan ada 1 miliar dalam rekening you. Itu happy-nya saya hari ini. Sebab kalau you hidup sekali di dunia ini Pak Ibu, tidak tembus 1 miliar pertama saya mengatakan ada yang salah deh cara hidup. Betul. Padahal sebenarnya 1 M itu kacang aja sebenarnya bagi Allah SWT untuk diberikan pada you kalau you layak. Tapi kalau you tidak melayakkan diri, you tidak improve diri you tidak buka. Padahal besok kita akan tunjukin. Besok akan tunjukin Anda hari Ahad. Ya. Itu adalah kelas spesial yang saya akan bantu mereka. Bagaimana caranya mencapai 1 miliar pertama secara scientific. Nah itu dia. Scientific. Oke. Yang ini sudah dipakai oleh banyak para multimiliarder. Warren Buffett pakai cara itu. Ya. Dan para multimiliarder melakukan cara seperti itu. Yang ini tidak diajarkan di sekolah Anda. Kampus Anda nggak ngajarin, SMA Anda nggak ngajarin, sekolah, guru Anda nggak ngajarin. Karena kalau dia ngajarin, dia sudah kaya duluan. Nah, itu dia suka dengan ini sebenarnya. Itu besok saya buka.
Maka sekarang Life Academy inilah kena sebuah akademi untuk membantu orang cepat buat duit sebenarnya. Secara scientific, nah itu dia. Scientific, secara sains, secara keilmuan. Yang itu bisa you lakukan sendiri, you kerjakan sendiri, you jalankan sendiri. Dan saya transfer knowledge itu, saya transfer value itu kepada you. Berapa orang di antara saya tanya pada pagi hari ini, ya, pingin saya bimbing, ya. Berapa orang saya tanya di antara yang pingin saya bimbing untuk saya step by step begini tembus 1 miliar pertama, kayak murid saya Pak Maulana. 3 bulan tembus 1 miliar. 5 bulan, 6 bulan dia tembus 3 miliar. At least you kalau mau 3 bulan kecepatan oke lah. Paling tidak you berilah ruang pada diri you selama setahun atau 6 bulan 1 tahun untuk saya bimbing mencapai 1 miliar. Berapa orang di antara yang ready coba? Coba komen dulu, ready, mau. You mau nggak? Saya bukan apa saya katakan, karena saya pernah mengalami proses itu masalahnya. Saya pernah melalui proses dulu tidak punya uang, rekening kosong, tapi alhamdulillah atas anugerah Allah SWT, atas kemudahan Allah SWT, saya ditunjukin jalannya dia. Yang kemudian pada satu jalan itulah yang saya transfer sekarang knowledge-nya kepada murid-murid saya. Yang alhamdulillah sangatan dengan you. Pun alhamdulillah sudah ada mencapai itu. Yang lain sedang on the way. Contoh begitu. Why? Sebab bagi saya adalah ilmu Allah yang punya. Bukan saya yang punya Pak Ibu. Saya bukan hebat-hebat amat, tidak. Tapi at least saya mengatakan apa yang saya dapatkan adalah satu kata kunci saya mengatakan. Haza min fadli Rabbi. Semua atas kehendak Allah SWT. Itu kalimat yang selalu muncul di mulut saya. Bukan kehebatan saya, bukan kemampuan. Tidak. Kalau Allah tidak izinkan, nggak jadi juga. Sama. Saya memberikan luang pada anak untuk saya bimbing. Tapi kalau you tidak buat tindakan, you tidak masuk kelas, you tidak improve diri you, nggak jadi juga itu. Nggak jadi juga. Karena last terakhir adalah hasil itu datang dari sebuah tindakan Anda. Dan banyak orang pembunuh yang keempat, saya mengatakan adalah dia malas, adalah pembunuh ini malas buat tindakan. Dia suka memelihara dan dia namanya overthinking. You tahu overthinking? Terlalu banyak mikir. Cuan. Benar tak? Cuma pegang handphone doang bisa dapat duit. Benar tak saham itu haram? Apa saham itu halal? Benar tak? Kok gampang mendapat duit? Contoh begitu. Jadi sesuatu yang gampang terkadang you akan mengatakan sesuatu adalah haram. Saya tahu mengatakan demikian mudahnya lokasi rezeki sebenarnya. Saking mudah tadi kita pun nggak percaya sebenarnya. Sebab gini Pak Ibu. Kalau you melayakkan diri, ya, untuk mendapatkan rezeki itu tadi, sampai you sendiri bingung nanti sebenarnya akan melakukan apa. Nah, di sini letak ilmu yang namanya adalah ilmu money management. Bagaimana mengelola rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Itu lagi satu bab. Itulah gunanya ilmu, itulah gunanya knowledge. Tapi kalau you berada dalam posisi adalah dibunuh diri you, ya, tidak buat tindakan, terlalu banyak overthinking, ini segala macam, terlalu banyak apa namanya, jadi bahasa muda dengan saya. Maka ada yang komplain kemarin dengan saya juga gitu. Masuk di kelas Pak Dodi kok cuma ikut semua apa diminta dengan dia. Memang iya, sebab saya tidak bicara teori. Karena teori bagi sudah masuk ke laut. Saya dulu teori saya yang saya dapatkan, kalau mau tahu, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus dari S1 di ITS Teknik Sipil, teori itu tadi cuma jadi 500.000. Halo? 500.000 bro, teori tadi. Buktinya apa? Saya dibayar 500.000 dulu. Saya berharap 5 juta, dapat cuma 500.000. Ini kalau paham. Itulah teori yang saya dapatkan selama ini. Teori yang you dapatkan di sekolah you hari ini Pak Ibu, itu hanya jadi UMR doang. Saya buka dengan you sebenarnya. Kalau you nggak percaya, coba deh. You coba kira-kira, you dapat ilmu apapun, kemudian you gunakan surat lamaran, you datang ke sebuah perusahaan, you diwawancarai nanti. Ya. Apalagi you masih fresh graduate kayak begitu, at least standar UMR, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, diturunkan. 30, 50 bahkan hampir 70% kadang-kadang. Karena apa? Karena bekerja di rumah. Nah, kecuali kalau staff kita, ya, staff Life Academy semuanya kita berikan full. Sesuai dengan akadnya. Nah, tentang begitu. Bahkan ada dapat lebih malah. Sebab mereka saya ajarkan juga cara bikin trading. Nah, kalian paham. Nah, cuma saya minta dengan dia kalau trading pada jam yang memang jangan mengganggu jam pekerjaan. Nah, itu dia. Kalian paham deh saya katakan dengan you. Ya. Nah, itu kata kunci saya buat dengan you sebenarnya. Jadi terkadang saya mengatakan, nah, you mungkin tidak percaya apa yang saya katakan ini. You kan komen, iya tak, benar tak, ngomong tok nih bapak ini segala macam. Itulah masalah you. Itu namanya pembunuh yang terakhir. Manusia membunuh diri yang terakhir namanya adalah apa? Ego dan skeptical.
Nah, ini pembunuh kelima Pak Ibu. Kalian paham? Ego dan skeptis lah yang membunuh diri you sebenarnya. Ketika ada peluang depan you hari ini, depan mata you hari, you lihat video ini contoh begitu. You baru pertama kenal dengan saya, udah you langsung, iya teh bapak itu bener dah. Ngomong tuh ini, tapi berada depan saya pula hari ini. Sudah. Jadi para pusing-pusing, ya daftar di maucuan.com, okay? Masuk kelas kita, you lihat lagi dan prosesnya. Sebab bukan 1-2 hari ini sudah, alhamdulillah. Sampai hari ini total yang masuk di kelas saya Ibu, saya buka dengan data dengan Anda. Ya, siapa mau saya tunjukin? Ya, saya bacakan aja lah, usah saya tunjukin lah. Ya, saya bacakan dengan Anda. Kita punya rekap hari ini. Nah, ini dia. Rekap setiap pekan itu kelas-kelas yang dihadiri, orang yang daftar itu berapa, kemudian yang hadir kelas itu berapa, itu kita punya rekapnya Pak Ibu. Ya, yang daftar berapa, yang kelas berapa, ada rekapnya. Nah, terakhir itu sama katanya adalah lebih dari sudah 17.200 orang yang hadir di kelas kita semenjak masa pandemi ini. Sudah 17.200-an lebih orang yang hadir di kelas saya, ya, yang mereka terbuka pikiran mereka tentang dunia pasar modal. Dan kalau you belum hadir juga di situ, masalahnya bukan di saya, tapi masalah ada pada diri you sebenarnya. Kenapa? Karena ada skeptical tadi, karena ada ego tadi, merasa sok tahu. Jadi gini, ego adalah merasa sok tahu tapi rekeningnya kosong. Itu ego namanya. Ego adalah merasa you tahu segala sesuatu, ya, tapi hutang di mana-mana. Itulah ego. Ikulah paham ego? Itu ego sebenarnya definisi ibu. Saya buka dengan you. Jazakallah bagi sudah berikan bintang ini lagi. Ya, Yusni Cut. Nah, thank you. Siapa lagi memberikan bintang? Banyak lagi memberikan bintang sampai saya lupa tadi. Intinya bagi yang memberikan bintang jazakallah. Bagi yang sudah share video ini jazakallah. Ya. Nyimak aja kurang paham ya, ada nggak masalah ya. Nyimaknya deh. You nggak paham yang saya katakan memang betul. Karena terlalu banyak you tidak paham, you tidak paham sebenarnya. Sebab kata kunci masih sederhana. Saya sedang membantu Anda hari ini yang ingin merubah finansial you lah, kira-kira begitu. Melalui 2 tempat, melalui pasar modal dan melalui digital marketing. 2 tempat ini adalah sumber duit di dunia hari ini kalau you paham. Kalau you kuasai 2 ini Pak Ibu, okay. Kalau kuasai 2 ini dengan ilmu saya mengatakan Anda, ya. Saya buka dengan you sebenarnya. Satu kalimat penting adalah bahwa kalau you kuasai ini, Allah SWT akan menurunkan rezeki itu bercurah-curah kepada you. Itu kata kuncinya. Tapi kalau tidak kuasai, tidak paham, nah maka solusinya sederhana. Daftar masuk di kelas dan ikut step by step apa yang saya ajarkan. Karena saya akan mengajarkan bukan A to Z lagi, tapi cara bikin A, cara bikin B, Z dan seterusnya. Nah, itu dia. Cara bikin saya ajarkan. Kalau mau dibantu untuk merubah finansial you. Sebab saya mengalami proses ini dulu tidak punya uang. Saya katakan saya bukan orang kaya. Saya sudah di ITS gaji 500.000, macam-macam sudah saya coba. Main multi level sudah saya coba, investasi bodang sudah saya coba. Ya, apalagi sebutin. Multi level dari satu nari sampai nari-nari juga sudah coba. Ya, yang cari kiri cari kanan, ada pairing-pairing sudah saya coba. Sudah semua itu, sudah saya lalui itu semua. Masa itu sudah lewat. Dan itu semua terbukti gagal. 5 perusahaan yang saya dirikan, 4 perusahaan yang saya dirikan, ya. 5 perusahaan saya dirikan, 4-nya gagal, 1 berhasil. Itu dia maksudnya. Ya, 5 perusahaan yang saya dirikan, 4-nya gagal, 1 berhasil. Itulah challenge yang saya hadapin. Uang yang hilang belum banyak, baru 1,5 miliar. Ya. Kalau paham. Ya. Kalau paham deh. Terlalu banyak kegagalan dulu. Tapi alhamdulillah kemudian Allah bukakan semua tabir itu tadi. Boom, 5 bulan tembus 1 miliar pertama saya alhamdulillah. Oke, 15 bulan tembus dalam rekening 1 miliar. You bayangin, gimana rasanya gaji 1 miliar setiap bulan. Ayo saya tanya dengan you. You happy nggak? Kalau sampai Allah SWT, karena yakin kan bahwa yang kasih rezeki kan Allah yang ngasih. Semua proses itu kan Allah yang kasih kan. You ketemu dengan saya pada pagi harinya Allah takdir Allah kan. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena Facebook, bukan. Tapi Allah yang menakdirkan you ketemu dengan saya pada pagi hari ini. Siang, sore, malam you lihat video ini. Kalau tidak takdirkan, nggak dapat. Artinya adalah, kalau tiba-tiba you dengan saya hari ini tidak kenal Pak Ibu. Dan you masih mendengarkan apa yang sampaikan ini. Dan you share video ini, you berikan tanda bintang pula saya katakan.
Berarti ada sesuatu something yang you terima sebenarnya, yang you patut bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, saya dapat pencerahan pada pagi hari ini. Itu kesyukuran. Dan pencerahan tadi adalah ilmu yang Allah berikan pada Anda sebenarnya. Itu kata kuncinya. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan untuk Anda sebenarnya. Mungkin inilah titik momen perjalanan untuk Anda ke depan, supaya tidak membunuh lagi diri sendiri. Jangan jadi pembunuh diri sendiri. Dengan begini mungkin ego you akan rendah, sehingga you akan berani masuk kelas belajar. Follow step by step apa yang guru ajarkan, contoh begitu. Kalau you ingin minta saya sebagai guru you, saya ingin mentorin. Kalau you paham, dan kita punya kelas gratis untuk you belajar. Kalau you memang ready untuk the next class, kita bimbingan selama 6 bulan pun kita ada bimbingan pada mereka yang barangkali selama 6 bulan tuh bingung gak tahu berbuat apa. Oke, saya bimbing. Daripada dia habis puluhan tahun hidup juga gak berubah-berubah juga. Nah, kenapa tidak ambil peluang ini? Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, semua orang sedang dalam kondisi struggle hari ini, nggak tahu berbuat apa. Inilah momentum sebenarnya. Kalau ini memang clear atas apa yang saya sampaikan. Oke, semoga 5 poin tadi itu memberikan energi untuk Anda, ya. Yang dalam bahasa muda saya mengatakan, ya, cobalah banyak bertobat dan diri sendiri, ya, banyak kesalahan-kesalahan dan jangan dibawa faktor pembunuh itu tadi deh. Saya berharap dengan you, jadilah manusia yang hidup hari ini Pak Ibu. Jangan jadi mayat hidup. Nah itu dia. Ada mayat hidup ya, ada yang rata-rata manusia hari ini banyak hidup. Di antara ciri-ciri nanti kita bahas nanti. Apa ciri-ciri mayat hidup? Ya, mayat hidup itu ciri-cirinya apa? Besok kita bahas. Kalau you mau, siapa mau saya coba sharing dengan Anda nanti. Nah mungkin besok barangkali ataupun ya kita cari waktu untuk saya sharingkan tentang ciri-ciri mayat hidup. Siapa mau? Hah? Mau nggak? Supaya tidak jadi mayat hidup di dunia ini hari ini. Jadi manusia yang produktif, yang punya energi. Jangan jadi mayat hidup, kalau paham. Siapa mau? Coba kalau mau, coba mau dulu. Dan share video ini, bisa share dengan Anda. Itu syaratnya kalau mau. Kita akan bantu Anda, ya. Bagaimana caranya jadi bukan jadi lagi mayat hidup sudah. Bapak Ibu, please lah saya katakan, hidup tak lagi dah mau mati. Jangan jadi mayat hidup lagi lah saya katakan. Gunakan sisa waktu yang ada ini buat sesuatu yang menjadi manusia yang paling best. Do the best tuh bahasanya. Every day, every time. Nah, jangan jadi the zombie. Jangan jadi zombie hidup. Oke? Nah, juga kasihan lah. Juga kasihan dengan orang yang cintai kan. Kalau dia hidup dengan zombie seperti ini. Oke, brother sister, udah 30 menit waktu kita. Ya, semoga sharing pada pagi hari ini mendapatkan pencerahan, berikan energi. Bagi yang sudah bikin cuan, ya alhamdulillah, nikmati cuan you hari ini. Jangan lupa dengan zakat dan infak you, contoh begitu. Bila perlu you ajak keluarga jalan-jalan, ya, enjoy sambil jalan-jalan. Anak-anak lagi mandi-mandi di kolam renang, ayo coba analisa juga boleh. Atau juga ikut barangkali, oke? You juga bisa ikut. Ada yang nanya ini. Nah, itulah Pak Dedi. Semenjak tahu pasar modal, Senin sampai Jumat semangatnya makin naik. Dulu loyo ya. Itu namanya, itu bukan mayat hidup lagi, itulah manusia hidup namanya sudah itu. Aku semakin semangat masih ada. Ya memang betul. Gimana tidak ya katakan. Setiap hari, setiap Senin, juga analisa dapat cuan. Sampai Jumat. Yang dulu megang handphone nggak tahu buat apa coba. Sekarang pegang handphone, rekening masuk. Nambah. Siapa yang nggak happy? Dia yang paling best buat sendiri coba. Ayo. Dengan ilmu yang paling simpel, paling sederhana, paling mudah. Dan nilai kapitalisasi hampir 20 triliun setiap hari. Kenapa tidak ambil peluang itu? Itulah dia. Masalahnya juga kalian hari ini masih terkial-kial dengan hidup. Nah, masuklah kelas belajar. Oke? Jadi solusinya bagi Anda yang mau belajar lebih lanjut adalah daftar di maucuan.com atau klik link yang ada di bawah itu. Saya katakan dengan Anda, masih di kelas kita akan bantu nanti. Ya, spesial bagi Anda sudah ikut kelas yang free kemarin, saya sarankan lanjut dengan kelas lebih lanjut. Oke? Kita ada kelas besok Ahad besok, ya ambil peluang itu. You paksa diri you untuk belajar. Perhatikan Ibu. You investasi yang you keluarkan sebenarnya adalah untuk membantu diri you sebenarnya. Insya Allah saya mengatakan, ya, saya katakan dengan you, bukan begitu amat lagi saya mengatakan, you dengan investasi segitu, itu cuma untuk bayar biaya kota doang. Toh seharian kita ada tim yang akan menghandle. Itu dia. Saya buka dengan you. Gak ada apa-apa yang sebenarnya dibandingkan knowledge yang didapatkan. Kalau you membuka diri dan membuka hati you sebenarnya. Bahwa sebenarnya ilmu adalah
mata uang terbaik di dunia hari ini. Masalahnya adalah kalau tidak ada ilmu yang baik, saya mengatakan, maka uang juga akan habis. Ya. Oke, thank you. Jazakallah. Sukses pada semua. Salam Tuhan selalu. Dan jazakallah pada Anda sudah memberikan tanda bintang. Ya. Semoga Allah SWT akan membalas apa yang Anda berikan. Sebab saya yakin dan prinsip adalah, kalau you pegang prinsip give you will get more. Apa yang you berikan pada pagi hari ini, Allah akan berikan lebih banyak lagi. Yakinlah pegang kalimat itu, saya mengatakan dengan you. Oke, jazakallah bagi yang sudah share video ini. Dan jazakallah bagi Anda sudah memberikan tanda bintang. Oke. Dan sekali lagi saya mengatakan jazakallah pada Anda yang telah membantu diri Anda sendiri. Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.